Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Qur'ania, alhamdulillah pada seri kali ini kita akan melanjutkan mengenai pembahasan puasa, yakni rukun-rukun puasa. Puasa dianggap sah apabila telah memenuhi rukun-rukun berikut ini. Yang pertama, ia adalah melaksanakan niat, baik puasa sunnah maupun puasa wajib. Namun yang perlu dijadikan catatan di sini adalah puasa sunnah boleh dilaksanakan niatnya hingga ketika sebelum duhur. Jadi saat itu Rasulullah seringkali ketika pagi bertanya kepada Siti Khadijah atau kepada putri-putri beliau, Siti Fatimah, apakah hari ini ada makanan untuk dimakan, untuk dihidangkan? Ketika dijawab tidak ada hidangan, tidak ada makanan yang bisa disiapkan, maka Rasulullah memutuskan untuk berpuasa pada hari itu. Itu untuk puasa sunnah. Boleh dilaksanakan pada malam sebelumnya hingga duhur pada hari ketika dia berpuasa. Namun untuk puasa wajib seperti puasa bulan Ramadan, niat harus dilaksanakan istilahnya dalam ilmu fikih, yakni tabyitun niyah, artinya berniat pada malam hari. Maka batas berpuasa, batas niat puasa untuk bulan Ramadan ialah pada malam hari sebelum ia melaksanakan puasa hingga ketika adzan subuh berkumandang. Maka barangkali ada yang lupa untuk tidak berniat puasa, dia kemudian berniat puasa Ramadan ketika subuh berkumandang, atau mungkin setelah itu, maka puasanya pada hari itu dianggap tidak sah. Lalu bagaimana? Misalkan ada orang yang sudah melaksanakan sahur, dia malam sebelumnya lupa melaksanakan niat, lantas ia sahur untuk berjaga-jaga dari lapar seharian, atau mungkin dia minum untuk berjaga-jaga dari dahaga seharian. Bukankah itu suatu perbuatan yang menunjukkan bahwasanya ia memang sudah bersiap-siap untuk melaksanakan puasa? Hal itu tidak mencukupi. Maka yang dianggap sebagai syarat syah adalah niat. Alhamdulillah di Indonesia sudah terjadi kebiasaan setelah pelaksanaan sholat taraweh dilanjut dengan sholat witir, kemudian Bilal akan mengajak untuk membaca niat bersama-sama. Hal itu sangat menguntungkan di negara Indonesia bagi seluruh muslim di Indonesia untuk tidak melewatkan puasa sunnah. Puasa wajib. Kemudian selanjutnya ialah meninggalkan semua perkara yang sekiranya dapat membatalkan puasa. Di antaranya adalah makan dan minum dengan sengaja. Kemudian berhubungan badan antara suami istri dengan sengaja. Kemudian muntah dengan sengaja. Kemudian untuk perempuan, haid dan nifas. Kemudian keluarnya mani secara sengaja khusus laki-laki. Dan yang terakhir adalah murtad alias keluar dari agama Islam. Maka bagaimana jika ada seseorang yang makan, mungkin dia habis 1 piring, 2 piring, kemudian dia minum sampai 1 termos atau bahkan 1 galon, namun dia lupa. Maka hal itu tidak membatalkan puasa. Namun jika ada orang yang makan 1 butir nasi saja atau minum 1 tetes air saja, namun dia laksanakan itu dengan sengaja, hal itu membatalkan puasa. Kemudian yang seringkali menjadi permasalahan adalah bagaimana Ustadz jika saya ini di tengah siang hari ketika berpuasa saya mimpi basah. Tiba-tiba saya mimpi basah, bangun-bangun sudah mengeluarkan air mani. Tidak dengan sengaja, tidak dengan perbuatan sendiri. Apakah hal itu membatalkan puasa? Jawabannya adalah tidak. Selama keluarnya air mani bukan dilaksanakan dengan sengaja, namun secara alami keluar dari proses mimpi basah, hal tersebut tidaklah membatalkan puasa. Kemudian hal-hal yang sekiranya problematik muncul di tengah masyarakat adalah bagaimana menelan ludah. Apakah hal itu membatalkan puasa?
sahabat Qur'ania menelan ludah tidaklah membatalkan puasa, kecuali ketika kita berkumur kemudian sengaja masukkan setetes 2 tetes air, kita telan, hal itu dapat membatalkan puasa. Atau mungkin berkumur dengan air es teh atau kuah rendang, hal itu tentunya sangat membatalkan puasa. Makanya dimakruhkan oleh para ulama ketika kita berwudu di bulan puasa kita berkumur, maka langsung saja kita sampai di tahap muka dan seterusnya kita skip, kita melewatkan melakukan kumur-kumur. Lalu bagaimana dengan penggunaan obat-obatan? Selama obat itu tidak dikonsumsi, dimasukkan ke dalam tubuh, it's okay, tidak apa-apa. Misalkan menggunakan salep atau menggunakan betadine, obat merah di luar, hal tersebut tidaklah membatalkan puasa. Selain itu ada beberapa hal perbuatan yang tidak membatalkan puasa, namun menghilangkan atau mengurangi setidaknya pahala dari puasa tersebut. Yang pertama ialah berkata dusta. Hal itu puasanya tetap sah, namun pahala yang kita terima tidaklah sempurna. Selanjutnya adalah menghibah atau menggunjing. Memang ketika siang hari, ketika kita bertemu dengan teman akrab, dengan sahabat, godaan terbesar kita adalah membicarakan orang lain. Maka di bulan puasa, bukan berarti di luar bulan puasa boleh, namun di bulan puasa betul-betul kita tahan diri agar tidak mendapatkan pengurangan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah berkata kotor, menghina orang lain, menyakiti hati orang lain, atau mengatakan hal-hal yang jorok, yang pornografi. Hal itu juga termasuk perbuatan yang mengurangi amalan pahala puasa. Selanjutnya ialah melihat hal-hal yang haram, misalkan melihat pornografi atau melihat aurat yang tidak semestinya, atau mendengarkan hal-hal yang sekiranya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu juga mengurangi pahala puasa dan juga mendapatkan dosa yang semestinya. Dan terakhir ialah dia berlaku sumpah palsu atau melaksanakan kecurangan dalam perdagangan, misalkan mengurangi takaran dagang, mengurangi takaran timbangan, atau dia tidak mengembalikan uang kembalian sesuai semestinya. Hal itu berdosa jelas, namun juga membatalkan atau mengurangi pahala dari puasa tersebut. Kiranya itu yang bisa dapat kami sampaikan di sesi kali ini. Sampai bertemu lagi sahabat Qur'ania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.